Teman-teman semua, permusuhan negara Prancis dengan Islam itu bukan hal yang baru. Namun sudah berlarut lama, mungkin sejak 1000 tahun yang lalu. Mereka sudah sangat membenci dan sudah terjadi peperangan dengan umat Islam. Dan di masa kolonialisme, Prancis termasuk negara penjajah yang paling haus darah dan terlebih adalah darah umat Islam. Di video yang singkat ini aku akan membahas secuil saja dari kisah kekejaman mereka saat menjajah Baitul Maqdis dan negara-negara di Afrika. Namun sebelum masuk ke dalam video ini, aku ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwa kita akan melanjutkan dan terus-menerus dalam perang boikot melawan Prancis ini sampai mereka betul-betul meminta maaf kepada umat Islam. Teman-teman tahu nggak? Saham-saham perusahaan di Prancis mulai turun nilainya. Perekonomian mulai goyah. Hingga mendesak Presiden Macron untuk segera membuat klarifikasi dan dia mengundang channel Al Jazeera untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Presiden Macron. Teman-teman tahu nggak kenapa channel Al Jazeera yang dipilih? Ya, karena satu hal, karena mayoritas penonton channel Al Jazeera adalah orang-orang Islam. Tapi anehnya teman-teman, dalam wawancara eksklusif itu tidak ada sedikit pun penyesalan keluar dari mulut Presiden Macron. Dan juga tidak ada permintaan maaf. Bahkan hanya berkilah yang dimaksud adalah Islamis, ekstremis, radikal, teroris, dan lain sebagainya. Justru teman-teman, di sebagian supermarket di Prancis malah melarang wanita berjilbab untuk masuk dan berbelanja di supermarket tersebut. Apa hubungannya coba? Maka dari itu teman-teman, kita sampaikan bahwa boikot belum selesai. Dan mulai hari ini kita banjiri media sosial dengan hashtag masih boikot Prancis. Biar mereka tahu bahwa sesungguhnya kita serius dalam melakukan tekanan kepada mereka ini. Dan teman-teman harus tahu bahwa boikot terhadap produk Prancis ini bukan hal yang baru dan sebelumnya pernah terjadi. Syekh Ali At-Tontowi bercerita dalam kitabnya atau bukunya Al-Bawakir halaman 117. Bahwa pada tahun 1930 saat gencar-gencarnya Prancis menjajah negeri-negeri di Afrika Utara dan berupaya menghapuskan corak Islam di negeri-negeri Islam tersebut, Syekh Muhibbuddin Al-Khatib dan Al-Amir Syakib Arsalan menyuarakan agar memboikot barang-barang produksi Prancis. Dan gaungnya disambut oleh kaum muslimin di seantero negara Arab dan juga bahkan gaungnya pun juga disambut oleh kaum muslimin di Indonesia. Ya teman-teman, sampai di Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini dan juga jangan lupa klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat channel ini mengupload video-video baru berikutnya yang bermanfaat tentunya buat kalian semua, insyaallah ta'ala. Oke, bismillah. Baik teman-teman, saya akan mulai dari kejadian perang salib yang pertama. Pada tahun 492 Hijriah, tepatnya 1099 Masehi, tentara salib berhasil menguasai Baitul Maqdis yang saat itu dipimpin oleh Raymond IV dari Prancis dan juga Godefroy dari Prancis. Pada tanggal 23 Sya'ban tahun 492 Hijriah pagi hari, tepatnya 15 Juli 1099, mereka di pagi buta masuk ke Masjidil Aqsa, tempat di mana kaum muslimin berlindung di situ, berharap agar orang-orang tentara salib ini menghormati kehormatan Masjidil Aqsa. Namun apa yang terjadi? Dalam keadaan seperti itu mereka masuk dan membunuh semua yang ada di dalamnya. Hari itu jatuh korban 80.000 orang. Bahkan teman-teman, dalam sejarah menyebutkan salah seorang komandan mereka berjalan ingin keluar dari Masjidil Aqsa harus membuka jalan dulu karena penuh dengan jenazah-jenazah dan potongan-potongan tubuh kaum muslimin. Hingga Masjidil Aqsa banjir darah. Bahkan disebutkan bahwa darah menggenang sampai ke lutut-lutut kuda mereka. Dan beberapa hari setelahnya mereka mengadakan rapat umum dan memutuskan bahwa akan membunuh semua kaum muslimin yang ada di Baitul Maqdis. Dan mereka pun laksanakan. Dalam beberapa hari saja mereka telah berhasil membunuh 60.000 orang Islam. Jadi total dalam beberapa hari saja mereka sudah membunuh lebih dari 140.000 orang Islam di Baitul Maqdis, kota suci. Teman-teman, tentu perbuatan mereka ini sangat berbeda dengan perbuatan dan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab saat berhasil membuka Baitul Maqdis, memberikan jaminan keamanan dan membebaskan siapa yang ingin keluar.
Yang kedua adalah penjajahan Aljazair. Tahun 1830-an mereka masuk ke Aljazair dan menginginkan bahwa Aljazair menjadi pusat kolonialisme Prancis di Afrika, dan dari situ akan menjadi titik tolak untuk mengembangkan penjajahannya di seluruh negara Afrika. Mereka menjajah sampai tahun 1960-an, kurang lebih 130 tahun lamanya. Mereka banyak sekali membunuh kaum muslimin yang ada di sana. Mereka membunuh, membantai setiap kota yang dia lewati. Setiap ada perlawanan, mereka akan bantai semuanya, bahkan desanya, bahkan anak-anak sekecil semuanya pun dibantai oleh orang-orang Prancis. Mereka membuat lebih dari 2000 pusat penjara yang menjadi tempat penyiksaan bagi kaum muslimin yang terlibat dalam perlawanan melawan penjajahan Prancis. Dan Presiden Abdul Majid Tebboune akhir-akhir ini mengatakan bahwa jumlah korban kaum muslimin yang terbunuh selama 130 tahunan penjajahan ini melebihi 5 juta jiwa. Jadi lebih dari 5 juta orang dibunuh saat penjajahan Prancis, dan semuanya adalah orang Islam. Dan mereka juga melakukan pembantaian dengan cara yang sangat buruk. Mereka menembak di jalan, mereka potong, dan lain sebagainya. Dan lihatlah gambar ini, bahwa ini adalah gambar kepala orang-orang Islam yang dipotong saat berupaya melawan dan mengusir penjajahan Prancis, membela tanah air mereka. Dan ini jadi perang resmi di negara Prancis saat itu. Dan pada akhirnya Prancis berhasil diusir dan dipaksa keluar dari Aljazair oleh perjuangan rakyat kaum muslimin dari Aljazair. Sebelum mereka hengkang, mereka menanam ranjau di berbagai tempat dengan jumlah 10 juta ranjau, hampir sama dengan jumlah rakyat muslimin yang tersisa di Aljazair saat itu. Kira-kira apa maunya coba? Emmanuel Macron saat kampanye dirinya menjadi presiden tahun 2017, dia menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa perbuatan Prancis saat menjajah Aljazair adalah perbuatan yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Namun sebatas itu saja dan tidak meminta maaf. Yang ketiga teman-teman, museum manusia. Rasanya aneh bukan? Museum manusia. Pasti akan terbayang museum manusia purba atau apa. Bukan. Museum ini adalah museum manusia yang berarti isinya adalah tengkorak-tengkorak dan tulang-tulang manusia. Siapa yang ada di situ? Ya, saat itu Prancis banyak menjajah di banyak negeri. Nah, negeri-negeri yang melawan itu, maka orang-orang yang melawan akan dibunuh dan kepalanya dikirim dan diletakkan di museum ini. Di antaranya pejuang-pejuang Islam di Mesir, di Aljazair, di Maroko, dan di tempat-tempat yang lainnya. Emmanuel Macron baru-baru ini mengembalikan 24 tengkorak yang dia adalah para petinggi pejuang kaum muslimin di Aljazair melawan kolonial Prancis, untuk kemudian diserahkan kepada keluarganya agar dikebumikan atau dimakamkan dengan cara yang layak. Yang keempat, genosida atau pembantaian Rwanda. Dengan bantuan Prancis terjadi genosida besar-besaran di Rwanda tahun 1994. Teman-teman, dalam waktu 100 hari saja organisasi ekstrim Interahamwe membantai suku Tutsi dan yang lainnya dengan jumlah korban 800.000 orang banyaknya. Ini termasuk pembantaian terbesar dalam sejarah kehidupan modern. Teman-teman, pihak Rwanda akhir-akhir ini menuduh Prancis terlibat dalam genosida yang sangat mengerikan tersebut. Bahwa Prancis menarik pasukannya yang ditugaskan oleh PBB sebagai pasukan penjaga keamanan sesaat sebelum pembantaian itu terjadi. Dan juga mereka dituduh melatih beberapa milisi Interahamwe yang akhirnya melakukan tindakan genosida yang sangat mengerikan. Dan teman-teman, Prancis pun mengakui kesalahannya atas kejadian pembantaian mengerikan di Rwanda itu melalui mulut presidennya Nicolas Sarkozy pada tahun 2010 yang lalu. Namun teman-teman, seperti biasa hanya mengatakan merasa bersalah tapi tidak pernah terucap kata-kata maaf atau permohonan meminta maaf. Teman-teman, itulah tadi secuil dari kisah kekejaman orang-orang Prancis saat menjajah negeri-negeri Islam dan juga negeri yang lainnya. Dan aku ngajakin kalian semua untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan like konten video ini. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video-video bermanfaat lainnya yang akan diupload oleh channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.